Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazari Firmantia dengan PEM 20320101117, mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur dengan dosen pembimbing Ibu Eni Aryani. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait penelitian tugas akhir saya mengenai analisis pengendalian persediaan spare part untuk meminimumkan total biaya persediaan dengan metode BCFSN dan Max Stock di PT XYZ. Di latar belakang PT XYZ, perusahaan yang bergerak sebagai penyedia suku cadang alat berat di pelabuhan menghadapi permasalahan terkait pengendalian persediaan spare part yang belum optimal. Permasalahan ini timbul karena adanya beberapa spare part yang terus-menerus dipesan secara berlebihan, khususnya pada spare part oli. Kondisi overstock yang terjadi menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perencanaan kebutuhan dengan pemakaian level di lapangan. Adanya overstock berdampak pada meningkatnya biaya persediaan perusahaan. Risiko penurunan kualitas oli seperti oksidasi, kontaminasi, maupun degradasi viskositas juga semakin meningkat akibat penyimpanan yang terlalu lama. Situasi tersebut mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem perencanaan dan pengendalian persediaan oli yang selama ini dilakukan. Selain itu, karakteristik spare part oli yang memiliki tingkat kepentingan dan frekuensi pemakaian berbeda-beda menuntut adanya pendekatan pengelolaan yang lebih spesifik dan terstruktur, sehingga diperlukan analisis untuk memahami pola persediaan yang terjadi di perusahaan. Dengan adanya penelitian, diharapkan mampu mengidentifikasi komponen prioritas, khususnya kategori phase A, untuk meminimalkan risiko overstock sehingga dapat meminimalkan total biaya persediaan. Untuk rumusan masalah, yaitu bagaimana pengendalian persediaan spare part yang optimal di PT SCZ sehingga dapat meminimalkan total biaya persediaan. Untuk batasan masalah, yang pertama penelitian ini dilakukan di bagian inventory dan warehouse A. Yang kedua, penelitian berfokus pada oli tanpa membahas persediaan spare part lainnya. Yang ketiga, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data bulan Januari hingga Desember 2025. Dan yang keempat, pengendalian persediaan difokuskan pada kategori phase A. Untuk asumsi yang pertama, biaya pesan dan biaya simpan selama periode penelitian tidak mengalami perubahan. Yang kedua, kondisi perusahaan tidak mengalami perubahan selama penelitian. Dan yang ketiga, tidak terdapat kendala selama pengiriman yang menyebabkan lead time mengalami perubahan. Untuk tujuan penelitian, yaitu melakukan pengendalian persediaan spare part yang optimal di PT XYZ sehingga dapat meminimalkan total biaya persediaan. Untuk tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di PT XYZ yang terletak di Surabaya, Jawa Timur pada Agustus 2025 hingga semua data yang dibutuhkan tercukupi. Untuk identifikasi variabel operasional, variabel terikat yaitu total biaya persediaan spare part oli yang minimum. Untuk variabel bebas meliputi yang pertama data persediaan awal, yang kedua data pembelian dan pemakaian, yang ketiga data harga per unit, yang keempat data biaya simpan, yang kelima data biaya simpan, dan yang keenam, data frekuensi pemesanan, jumlah pemakaian rata-rata, dan lead time. Adapun langkah-langkah pemecahan masalah, penelitian diawali, lalu dilanjutkan studi lapangan dan studi literatur, dilanjutkan perumusan masalah, dilanjutkan tujuan penelitian, dilanjutkan identifikasi variabel, dilanjutkan pengumpulan data, meliputi data persediaan awal, data pembelian dan pemakaian, data harga per unit, data biaya pesan, data biaya simpan, data frekuensi pemesanan, jumlah pemakaian rata-rata, dan lead time. Selanjutnya terdapat dua metode yang dilakukan, yaitu yang pertama pengendalian persediaan dengan metode perusahaan. Selanjutnya dilakukan perhitungan total biaya persediaan dengan metode perusahaan. Sedangkan untuk pengendalian persediaan metode ABC, dilakukan pengklasifikasian oli menggunakan metode ABC, selanjutnya pengklasifikasian oli menggunakan metode FSN, selanjutnya penentuan oli prioritas, selanjutnya perhitungan pengendalian persediaan dengan metode min-max stock, selanjutnya dilakukan perhitungan total biaya persediaan dengan metode min-max stock. Jika total biaya persediaan dengan metode perusahaan lebih kecil daripada total biaya persediaan dengan metode min-max stock, maka langsung menuju pada tahap hasil dari pembahasan. Jika total biaya persediaan dengan metode min-max stock lebih kecil daripada total biaya persediaan dengan metode perusahaan, maka dilanjutkan dengan tahap metode usulan diterima. Selanjutnya penentuan pool data, selanjutnya perhitungan beberapa metode peramalan, selanjutnya perhitungan kesalahan peramalan, selanjutnya pemilihan kesalahan peramalan terkecil, selanjutnya dilakukan uji verifikasi MRC. Apabila data tidak terkontrol, maka balik pada tahap perhitungan kesalahan peramalan. Jika data terkontrol, maka lanjut pada tahap penggunaan metode peramalan yang dipilih. Saya dilakukan perhitungan pengendalian persediaan dari hasil peramalan dengan metode stok untuk bulan Januari 2026 hingga Desember 2026. Selanjutnya dilakukan perhitungan total biaya persediaan dari hasil peramalan dengan metode min-max stock untuk bulan Januari 2026 hingga Desember 2026.
Selanjutnya dilakukan hasil pembahasan, selanjutnya dilakukan tahap kesimpulan dan saran, selanjutnya selesai. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Yang pertama ada data persediaan awal oli bulan Januari 2025. Untuk jenis oli CC0452 memiliki persediaan awal sebanyak 537 liter sampai dengan CC0444 memiliki persediaan awal sebanyak 886 liter. Yang kedua, ada data pembelian dan pemakaian oli bulan Januari hingga Desember 2025 untuk jenis oli CC0452 mulai bulan Januari hingga Desember 2025 memiliki jumlah pembelian sebanyak 627 liter dengan rata-rata pemakaian sebanyak 59 liter. Untuk CC0455 mulai bulan Januari hingga Desember 2025 memiliki jumlah pembelian sebanyak 418 liter dengan rata-rata pemakaian sebanyak 29 liter. Untuk CC0469 bulan Januari hingga Desember 2025 memiliki jumlah pembelian sebanyak 4.598 liter dengan rata-rata pemakaian sebanyak 322 liter. Untuk CC0490 bulan Januari hingga Desember 2025 memiliki jumlah pembelian sebanyak 23.408 liter dengan rata-rata pemakaian sebanyak 1.933 liter. Untuk CC0442 bulan Januari hingga Desember 2025 memiliki jumlah pembelian sebanyak 31.800 liter dengan rata-rata pemakaian sebanyak 2.508 liter. Untuk TC0443 bulan Januari hingga Desember 2025 memiliki jumlah pembelian sebanyak 418 liter dengan rata-rata pemakaian sebanyak 46 liter. Untuk CC0430 bulan Januari hingga Desember 2025 memiliki jumlah pembelian sebanyak 1.045 liter dengan rata-rata pemakaian sebanyak 22 liter. Untuk CC0439 bulan Januari hingga Desember 2025 memiliki jumlah pembelian sebanyak 836 liter dengan rata-rata pemakaian sebanyak 53 liter. Untuk CC0488 bulan Januari hingga Desember 2025 memiliki jumlah pembelian sebanyak 9.405 liter dengan rata-rata pemakaian sebanyak 664 liter. Untuk TC0499 bulan Januari hingga Desember 2025 memiliki jumlah pembelian sebanyak 2.600 liter dengan rata-rata pemakaian sebanyak 194 liter. Dan untuk CC0444 bulan Januari hingga Desember 2025 memiliki jumlah pembelian sebanyak 18.400 liter dengan rata-rata pemakaian sebanyak 1.468 liter. Selanjutnya, yang ketiga ada data harga oli. Untuk jenis oli CC0452 sebesar Rp37.300 sampai dengan CC0444 sebesar Rp33.000. Untuk data biaya pesan sebanyak Rp200.000. Untuk data biaya simpan sebanyak 16%. Yang keenam, ada data frekuensi pesan, jumlah pemakaian rata-rata, dan lead time. Untuk jenis oli CC0452 memiliki frekuensi pemesanan sebanyak 3 kali per tahun dengan jumlah pemakaian rata-rata sebanyak 59 liter dengan lead time 12 hari dengan lead time 0,4 bulan. Sampai dengan jenis oli CC0444 dengan frekuensi pemesanan sebanyak 46 kali per tahun dengan jumlah pemakaian rata-rata sebanyak 1.468 liter dengan lead time 12 hari dengan lead time 0,4 bulan. Selanjutnya dilakukan pengolahan data. Yang pertama, pengklasifikasian oli menggunakan metode Always Better Control. Untuk jenis oli CC0442 memiliki nilai rupiah pemakaian tahunan sebesar Rp839.622.600 dengan nilai rupiah kumulatif sebesar Rp839.622.600 dengan persentase kumulatif sebesar 34,05%. Sampai dengan jenis oli CC0430 dengan harga Rp27.700 memiliki nilai rupiah pemakaian tahunan sebesar Rp7.174.300 dengan nilai rupiah kumulatif sebesar Rp2.466.100 dengan persentase kumulatif sebesar 100%. Dan ini merupakan hasil klasifikasi metode Always Better Control. Untuk jenis oli yang termasuk kategori A, terdapat 2 jenis oli. Untuk kategori B, sebanyak 2 jenis oli, dan 7 jenis oli lainnya termasuk pada kategori C. Selanjutnya dilakukan pengklasifikasian oli menggunakan metode fast, slow, and non-moving. Untuk jenis oli CC0452 memiliki nilai ending inventory sebesar 466, average inventory sebesar 502,
Untuk torpe sebesar 1,39 dan inventory period sebesar 179,8. Sampai dengan CC0444 memiliki nilai ending inventory sebesar 1676, average inventory sebesar 1281, torpe sebesar 13,75 dan inventory period sebesar 18,19. Berikut merupakan rekapitulasi hasil klasifikasi dengan metode fast, slow, and non-moving. Untuk 7 jenis oli termasuk pada kategori fast moving, 3 jenis oli termasuk dalam kategori slow moving, dan 1 jenis oli lainnya termasuk dalam kategori non-moving. Selanjutnya dilakukan penentuan oli prioritas. Di sini terlihat bahwa 2 jenis oli yang termasuk pada kategori fast A yaitu CC0442 dan CC0444. Selanjutnya dilakukan pengendalian persediaan dengan metode min-max stock untuk 2 jenis oli yang termasuk dalam kategori fase A. Dilakukan perhitungan persediaan dengan metode min-max stock untuk oli CC0442 dengan dapatkan nilai safety stock sebesar 154 liter, jumlah persediaan minimum sebesar 1158 liter, jumlah persediaan maksimum sebesar 2161 liter, dengan quantity order sebesar 1200 liter, reorder point sebesar 1158 liter, dengan frekuensi pemesanan sebanyak 26 kali per tahun. Untuk oli CC0444 memiliki nilai safety stock sebesar 149 liter, jumlah persediaan minimum sebesar 737 liter, jumlah persediaan maksimum sebesar 1324 liter, untuk quantity order sebesar 600 liter, reorder point sebesar 737 liter dengan frekuensi pemesanan sebanyak 30 kali per tahun. Selanjutnya dilakukan perhitungan total biaya persediaan dengan metode min-max stock untuk biaya pemesanan sebesar Rp11.200.000, biaya penyimpanan sebesar Rp5.736.576, sehingga didapatkan total biaya persediaan dengan metode min-max stock sebesar Rp16.936.576. Selanjutnya dilakukan perhitungan total biaya persediaan dengan metode perusahaan. Untuk biaya pemesanan didapatkan total sebesar Rp19.800.000, untuk biaya penyimpanan sebesar Rp2.395.200, sehingga didapatkan total biaya persediaan dengan metode perusahaan sebesar Rp22.195.200. Selanjutnya dilakukan perbandingan total biaya persediaan. Dapat dilihat bahwa metode min-max stock lebih kecil dengan penghematan sebesar Rp5.258.624. Selanjutnya dilakukan perencanaan persediaan dengan metode min-max stock untuk bulan Januari hingga Desember 2026. Berikut merupakan pola data untuk oli CC0442. Dapat dilihat bahwa pola data yang terbentuk yaitu pola data horizontal. Untuk oli CC0444, dapat dilihat bahwa pola data yang terbentuk juga pola data horizontal. Selanjutnya dilakukan perhitungan peramalan pemakaian oli bulan Januari hingga Desember 2026, dilakukan perbandingan nilai MAD. Untuk jenis oli CC0442 memilih metode single exponential smoothing karena memiliki nilai MAD terkecil yaitu sebesar 181,442. Untuk jenis oli CC0444 memilih metode moving average karena memiliki nilai MAD terkecil yaitu sebesar 197,778. Selanjutnya dilakukan uji verifikasi moving range chart atau MRC. Untuk oli CC0442 dapat dilihat bahwa semua data berada pada batas kontrol. Untuk oli CC0444 juga dapat dilihat bahwa semua data berada pada batas kontrol. Lalu dilakukan penetapan hasil peramalan dengan metode terpilih untuk bulan Januari hingga Desember 2026. Berikut merupakan pemakaian oli untuk CC0442 dan CC0444 bulan Januari hingga Desember 2026. Untuk jenis oli CC0444 dengan total pemakaian sebanyak 29.268 liter, untuk oli CC0444 dengan total pemakaian sebesar 16.956 liter. Selanjutnya dilakukan pengendalian persediaan dengan metode min-max stock. Untuk perhitungan persediaan dengan metode min-max stock pada oli CC0442 didapatkan nilai safety stock sebesar 0 liter, jumlah persediaan minimum sebesar 976 liter, jumlah persediaan maksimum sebesar 1952 liter, jumlah quantity order sebanyak 1000 liter, reorder point sebesar 976 liter, dengan siklus pemesanan optimal sebanyak 8 hari dengan frekuensi pemesanan sebanyak 30 kali per tahun. Untuk oli CC044, nilai safety stock sebesar 0 liter, jumlah persediaan minimum sebesar 566 liter, jumlah persediaan maksimum sebesar 1131 liter, quantity order sebesar 600 liter,
To order point sebesar 566 liter dengan siklus pemesanan optimal setiap 9 hari sekali untuk frekuensi pemesanannya 28 kali per tahun. Selanjutnya dilakukan perhitungan total biaya persediaan dengan metode min-max stock. Untuk biaya pemesanannya didapatkan total sebesar Rp11.600.000. Untuk biaya penyimpanannya sebesar Rp3.816.000. Sehingga didapatkan total biaya persediaan dengan metode min-max stock sebesar Rp15.416.000. Untuk kesimpulannya, pengendalian persediaan spare part yang optimal di PT XYZ menunjukkan bahwa total biaya persediaan dengan metode perusahaan sebesar Rp22.195.200, sedangkan dengan metode min-max stock total biaya persediaan menjadi Rp16.936.576, sehingga diperoleh penghematan biaya sebesar Rp5.258.624 atau 23,69%. Adanya penghematan menunjukkan bahwa metode min-max stock lebih optimal untuk meminimumkan total biaya persediaan. Selain itu, berdasarkan hasil peramalan kebutuhan periode Januari hingga Desember 2026, diperoleh kebijakan pemesanan yang lebih efisien, yaitu untuk oli CC 0442 dengan kuantitas pemesanan sebesar 1.000 liter setiap 8 hari sekali dengan frekuensi pemesanan 30 kali per tahun, serta oli CC 0444 dengan kuantitas pemesanan sebesar 600 liter setiap 9 hari sekali dengan frekuensi pemesanan 28 kali per tahun dengan total biaya persediaan sebesar Rp15.416.000. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.